Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Ibu. Ketemu lagi di Jasa Utama Kapital Sekuritas Cabang Daan Mogot Zoom webinar edisi tanggal 20 November 2021. Sekarang udah ada 12 partisipan yang udah bergabung, termasuk saya dan Mas Bern. Alhamdulillah nambah. Oke, kenalan dulu ya. Nama saya Evan, buat yang belum kenal. Saya salah satu timnya Mas Bern di CUC Sekuritas Cabang Daan Mogot. Seperti biasa, webinar kali ini nanti direkam. Sudah saya klikkan, oh sudah, aman. Direkam dan nanti rekamannya akan diupload ke YouTube channel kami di youtube.com/cuancommunity. Buat Bapak Ibu yang belum subscribe, klik subscribe dan nyalakan tombol loncengnya ya di YouTube. Biar nggak ketinggalan video-video update dari kami, market update, terus Zoom webinar, dan lain-lain. Hari ini saya akan bahas tentang smart order dari Jasa Utama Kapital Sekuritas. Apa itu smart order? Ada apa aja sih menunya di smart order? Terus kenapa penting pakai smart order dan gimana cara pakainya? Selama webinar berlangsung, mic dan kamera Bapak Ibu saya matikan ya. Kayak biasa. Kalau ada pertanyaan langsung aja ketik di kolom chat. Insya Allah langsung dijawab. Kalau susah ya depending. Oke, kita mulai. Smart order, apa sih smart order itu? Smart order adalah fasilitas dari Jasa Utama Kapital Sekuritas yang bisa Bapak Ibu suruh untuk pasang order buy atau sell. Nah, ada beberapa smart order yang akan saya jelasin hari ini. Yang pertama ada auto order LIT. Auto order LIT ini bisa Bapak Ibu pakai untuk bikin order buy if break, stop loss, buy on weakness, dan sell on strength. Kan biasanya kalau Bapak Ibu lihat di room cuan community ya di Telegram atau di room nasabah JUC dan Mogot, itu kan rekomendasi Mas Ben kan yang disebar mesti bilangnya buy if break sekian, buy if break sekian. Nah, itu bikin ordernya pakai auto order LIT. Kayak gitu. Bikin stop loss-nya juga kan ada buy if break. Misal buy if break 1000, cut loss di bawah 900 misalnya kayak gitu. Nah, cut loss atau stop loss-nya itu bikin order sell untuk stop loss-nya itu pakai auto order LIT. Kemudian bikin buy order untuk buy on weakness atau mau ngantri tapi nggak mau tiap hari pasang order. Nah, bisa juga pakai auto order LIT. Misal harga ya mau ngantri Telkom di 3.500. Nah, kalau harganya turun ke bawah 3.600 mau pasang buy Telkom di 3.500. Nah, itu bisa pakai auto order LIT. Yang keempat, pasang sell on strength atau jualan di harga atas. Biasanya ini dipakai untuk pasang take profit ya. Kalau di rekomendasi yang biasa disebarkan udah ada stop loss dan take profitnya. Nah, pasangnya itu pakai auto order LIT. Auto order kedua, smart order yang kedua itu trailing stop. Trailing stop ini lebih biasanya digunakan untuk mengamankan floating profit yang ada gitu. Jadi misalnya udah punya udah punya apa ya misalnya ya, Garuda Food lah. Garuda Food kan harganya sekarang 500-an, misalnya udah beli di 400 gitu. Nah, itu bisa tuh diamanin floating profitnya kalau turun ke bawah. Kalau turun sampai ke 450 ya udah take profit dulu. Nah, kayak gitu. Pakai trailing stop. Yang ketiga, smart order yang ketiga itu bracket order. Ini bisa digunakan untuk pasang order buy, pasang order sell untuk stop loss dan sell untuk take profitnya sekaligus dalam dalam satu form gitu. Sekaligus pasangnya. Yang keempat itu GTC order. GTC order ini biasa dipakai untuk pasang order atau pasang antrian ya, Pak, antrian langsung, antrian order setiap hari di harga yang sama. Gitu. Kemudian siapa aja sih yang butuh smart order? Sebenarnya hampir semua dari kita yang transaksi di market ini butuh smart order ya, dari yang swing trader, day trader,
tukang copet atau scalper, sampai yang investor yang transaksinya itu jarang-jarang, itu akan sangat terbantu dengan fasilitas auto order, smart order ini. Gitu. Terus kenapa kok butuh smart order? Karena ya kenapa sih kita butuh smart order? Padahal kan ya order biasa aja pakai ya beli jual biasa aja kan bisa. Iya sih bisa. Tapi gini, kebayang nggak kalau misalnya kita udah siapin 5 saham nih buat di tradingin besok gitu kan. Kita sudah punya trading plan, sudah punya strategi beli dan jualnya. Dan besoknya nih waktu market jalan, kelima saham itu jalan barengan. Jadi kita harus eksekusi trading plan yang sudah dibikin kemarin sore atau malamnya itu barengan lima-limanya gitu. Repot kan? Nah, biar nggak repot ya pakai smart order kayak gitulah kira-kira ya. Karena eksekusinya bisa cepet. Kita hampir apa ya? Hampir nggak mungkin lah bisa ngalahin kecepatannya, karena misal dari tadi contoh yang tadi itu 5 saham, lima-limanya kita langsung order manual gitu kan, pasti lambat dan repot. Kalau pakai smart order, kita suruh mesin aja yang standby awasin sahamnya. Jadi ketika sahamnya udah sesuai kriteria gitu, harganya udah sesuai kriteria, mesin yang orderin langsung pet gitu. Beli jual gitu. Kayak gitu. Dan ordernya yang tadi kita bikin itu bisa standby terus menerus sampai 60 hari. Jadi nggak perlu repot tiap hari kalau misalnya ordernya belum misalnya mau beli buy if break 1000, berarti kan naik belinya di harga 1005 gitu ya. Hari ini belum naik ke atas 1000, berarti besok pasang order lagi, awasin lagi gitu. Nah, daripada repot kayak gitu, pasang smart order, udah kita suruh mesin yang ngawasin ordernya, dan mesinnya ini bisa standby ngawasin saham dan ordernya itu selama sampai 60 hari gitu. Terus masang ordernya bisa kapan aja, nggak harus tunggu marketnya buka. Sore-sore setelah market tutup, atau malam gitu, atau lagi malam mingguan gitu ya. Itu uh, setelah market tutup, screening saham, dapat saham, wah bagus nih sahamnya, belilah besok kalau misalnya naik ke atas, misalnya naik ke atas 1000. Nah, langsung dipasang saat itu juga nggak apa-apa, bisa, daripada nunggu besok dan lupa. Karena ya manusiawi ya, manusia kan punya sifat lupa juga. Untuk meminimalisir lupa itu ya, pakai auto order LIT, pakai menu smart order gitu ya. Dan fee ordernya itu sama kayak fee order buy dan sell biasa, jadi nggak ada perbedaan. Jadi ya sama aja gitu. Kalau fee beli biasa itu 0,15% dan fee jual yang biasa itu 0,25%. Order pakai smart order juga sama, fee belinya 0,15, fee jualnya juga 0,25 kayak gitu. Dan kapan kita butuh smart order? Yang pertama, kita setelah kita punya trading plan atau kita sudah bikin strategi trading di beberapa saham ya. Misalnya tadi itu udah nemu 5 saham, 5-5-nya itu udah bisa langsung dipasang strategi belinya kapan dan kayak gimana, jualnya kapan, dan jual untuk stop loss dan jual untuk take profitnya sekaligus bisa langsung dipasang. Kemudian ketika kita perlu pasang order beli atau jual setiap hari di harga yang sama, kayak tadi misal contoh Telkom lah ya, sekarang kan harga Telkom kan 3.900 ya. Nah, Telkom sekarang 3.900. Saya mau beli Telkom tapi nggak mau beli Telkom di harga 3.900, pengennya beli Telkom di 3.600 misal kayak gitu. Daripada tiap hari input order beli Telkom 3.600 pagi-pagi gitu ya, pagi-pagi besoknya lagi beli, kalau misalnya yang kemarinnya belum done ordernya, besoknya lagi input order lagi buy Telkom 3.600. Ya mending pakai auto order atau smart order. Kita suruh mesin yang pasangin tiap hari di harga yang sama, bisa sampai 60 hari standby-nya.
gitu. Yang ketiga, perlu amanin floating profit yang udah ada, kayak tadi yang udah diceritain ya. Misal Telkom lagi lah. Udah beli Telkom di harga 3.600 kemarinnya gitu kan. Harga sekarang di 3.900. Masih pengen hold Telkom dengan harapan lanjut ke 4.000. Tapi saya juga nggak mau kalau misalnya harganya turun, cuan saya hilang semua. Ternyata turun dan turun langsung turun terus ke bawah 3.600 misalnya kayak gitu. Saya harus batasi kan. Saya harus batasi kalau turun sampai seberapa saya ya udahlah take profit dulu. Nah, misalnya ketika kalau turun sampai 3.800 ya udahlah saya take profit dulu aja. Kondisi kayak gitu daripada kita awasin tiap hari, awasin sendiri, bikin order sendiri, ya lebih enak kalau suruh mesin yang awasin sahamnya dan bikin ordernya gitu, eksekusi ordernya. Terus cara pakainya gimana? Nah, kalau misalnya Bapak Ibu baru buka rekening nih, atau udah lama buka rekening CUC tapi menu smart ordernya belum ada di OLT. Request aktifkan smart order dulu. Caranya buka OLT-nya, masuk ke aplikasi join-nya ya. Terus klik menu customer service. Kelihatan ya? Kurang gede nggak? Nggak kayaknya sih ya. Terus pilih suggestion or request. Nah, ini kan ada 2 kolom nih. Di kolom subjek ketik request aktifkan smart order. Aktifkan smart order. Di notes-nya ketik user account-nya Bapak Ibu, misalnya BD7507. Nah, terus klik send. Kayak gitu aja caranya, gampang. Udah ya. Sekarang kita bahas caranya bikin smart order. Saya urutkan pembahasannya dari yang fungsinya paling banyak. Gimana sih bikin auto order LIT? Cara pakainya smart order auto order LIT. Jadi saya urutkan dari yang ini ya. Mana tadi ya? Nah, auto order LIT kan ada fungsi buy if break, stop loss, buy on weakness, sell on strength. Gimana cara bikin auto order LIT untuk order buy if break? Caranya gini. Saya akan jelasin caranya untuk aplikasi join di desktop dan di mobile. Dua-duanya ya. Saya jelasin. Caranya gampang, ini singkirin dulu aja. Pertama jangan lupa Bapak Ibu login trading dulu. Login PIN maksudnya. Di ini ya. Order menu sign in. Nah, inilah. Di order menu, klik order menu terus pilih sign in. Kalau yang belum tahu, kalau yang udah tahu ya udah. Klik PIN-nya terus enter atau klik OK. Terus klik menu smart order, pilih yang auto order LIT yang paling atas ya, yang 616 auto order LIT tok, yang nggak pakai 2. Nah, yang ini dipilih. Terus ini kan ada beberapa kolom nih, account, stock code, site trigger, order price, order lot, order value, expired date. Stock code ini ya diisi sahamnya, nama sahamnya. Ininya apa namanya? Marketnya, market reguler atau tunainya nggak usah dirubah lah, tetap di reguler. Stock code-nya diisi nama saham, site-nya diisi buy, triggernya diisi lebih dari atau lebih dari sama dengan. Saya biasanya pakai yang lebih dari sama dengan. Order price diisi harga. Nah, ini kan trigger price. Di sebelahnya trigger ya. Ini kan ada angka 0 nih. Ini kan ada trigger price. Trigger ini nantinya akan jadi perintah buat mesin untuk eksekusi transaksi. Nah, trigger price-nya ini diisi di harga berapa si mesin akan kerja. Jadi contohnya ya, saya ambil contohnya dari, nah inilah. Misal ada strategi trading AC buy if break
6250 atau belinya di harga 6275 ya. Jadi ASI ini kolom stop loss-nya kan diisi ASI. Triggernya diisi lebih dari sama dengan. Trigger price-nya diisi 6275. Nah, artinya adalah ketika harga ASI last price-nya ya, last-nya yang ini nih, yang last itu di 6275, mesinnya baru kerja kayak gitu. Lebih dari sama dengan. Ini kan ada sama dengannya, berarti ketika di 6275 dia baru kerja. Terus order price-nya diisi di harga berapa sih mesinnya itu akan eksekusi beli. Eksekusi belinya itu di harga berapa. Misalnya buy ASI di 6275. Ya, ini triggernya saya isi lebih dari sama dengan. Trigger price-nya saya isi 6275 karena saya pengen belinya juga di harga 6275, maka order price-nya saya isi juga di 6275. Order lot, kolom order lot diisi berapa banyak yang mau dibeli dalam satuan lot. Kok agak ribet saya ngomongnya ya. Ini isinya lot, misalnya diisi di sini 7, berarti diisi 7 lot gitu ya. Di bawahnya ada kolom order value, nanti akan otomatis muncul berapa rupiah yang dibutuhkan untuk beli ASI di harga 6275 sebanyak 7 lot. Kemudian kolom expire date ini bisa di-setting sampai 60 hari ya. Nah, ya misal saya setting sampai tanggal 26 Desember aja lah. Hari Minggu ya. Gitu. Kalau sudah, klik send. Terus ini muncul pop-up ya. Muncul pop-up detail dari order yang tadi kita bikin. New order, are you sure? Buy ASI di harga 6275 sebanyak 7 lot. Triggernya lebih dari sama dengan 6275. Berarti beli ASI di harga 6275 ketika last price itu lebih dari atau sama dengan 6275. Expire date di 26 Desember 2021. Klik yes kalau emang udah benar. Nah, kalau udah diklik yes, ordernya akan masuk di kolom yang kolom bawahnya ini. Ini order listnya. Ya. Kalau memang itu masuk dan benar ya, ini statusnya working nih. Kayak gitu. Terus cara pasangnya udah jelas ya. Cara pasangnya di OLT Join Mobile caranya mirip, agak beda-beda dikit di ininya nih. Udah pertama buka OLT-nya dulu ya. Udah kebuka OLT-nya, udah login trading, klik tombol kaca pembesar nih, tombol search untuk cari nama sahamnya. Misal Astra. Nah, klik ASI. Terus klik di pojok kanan bawah trade off ini, diklik. Nah, setelah diklik muncul kayak order book dan ini di bawahnya ada form order ya. Terus ini ada keterangan reguler dan ada segitiga kecil. Kalau reguler berarti ini order buy sell biasa. Nah, segitiga kecilnya ini diklik. Terus pilih yang LIT Advance. Ini kan ada dua nih, simple dan advance. Pilih yang advance aja. Udah, pilih yang advance aja ya. Oke, ada pertanyaan. Apakah order LIT itu bisa dipasang meski saat ini belum kebeli? Kayak tadi itu saya lihat ada ISSP dan Ali udah di set buy dan sellnya sekaligus. Oh iya benar, udah bisa dipasang. Jadi enaknya kayak gitu. Kenapa tadi butuh smart order, auto order LIT ya? Mana tadi ya? Nah ini tadi, bukan. Nah kenapa butuh? Kapan bikinnya maksudnya? Ketika sudah ada trading plan tuh, kan udah bikin sore-sore, udah bikin trading plan segala macam, udah milih saham sampai ketemu beberapa saham ini ya.
beli by ASI, BRPT, Harum, dan lain-lain, dan sampai bawah ini. Nah, itu bisa langsung dimasukkan ke ordernya. Ordernya bisa langsung dibikin di OLT. Salah klik. Ordernya bisa langsung dibikin di OLT. Bisa langsung dimasukkan buy, sell untuk stop loss, dan sell untuk take profitnya sekaligus. Jadi selanjutnya kita serahkan ke mesin yang awasin ordernya. Kita nggak perlu tiap hari awasin. Sehari sekali bolehlah dicek ya. Dicek ordernya masih working apa enggak. Terus order yang kita bikin udah ada yang done atau belum, kayak gitu. Jadi ngawasinya lebih ke situnya, lebih ngawasin mesinnya ini udah kerja apa belum. Bukan kita yang ngawasin, bukan kita yang kerja ngawasin marketnya, kayak gitu. Jelas ya Pak ya? Oke, saya lanjut pasang auto order LIT di aplikasi Join Mobile. Pilih LIT yang advance, jangan yang simple deh, yang advance aja. Nah, caranya sama ya. Mana tadi? Nah, ininya. Misal saya mau beli Astra di harga 6275 ketika harganya lebih dari sama dengan 6275 sebanyak 7 lot. Triggernya ini karena tadi nama sahamnya sudah dipilih di awal ya, jadi udah langsung isi isi triggernya dulu. Oke, ada pertanyaan lagi, mau tanya, kalau rekomendasinya ASI buy break 6275, tapi kalau settingnya lebih dari sama dengan 6275 dan harga belinya di 6275, bukannya bisa aja belum breakout baru sentuh satu lot udah langsung kebeli dan jadi false breaker. Oh gini, jadi strateginya itu ASI buy break 6250. Saya buka chartnya ya. Mana ya? Nih. Nah, strategi tradingnya itu ini nih. Nah, ini kan ada inside bar buy break 6250. Jadi di atas 6250 kan 6275. Nah, makanya order yang mana ya gambar. Nah, di sini ini untuk dimasukkan di smart order LIT. Jadi langsung aja tuh dibikin triggernya, dipilih yang lebih dari sama dengan, trigger price-nya diisi 6275, order price-nya juga diisi 6275. Kan udah di atas 6250 kayak gitu. Strateginya bukan buy break 6275 tapi buy break 6250. Di atas 6250 kan 6275. Kayak gitu ya. Udah jelas ya? Oke, saya lanjut. Dipilih triggernya di OLT mobile yang lebih dari sama dengan sebelah kiri ya. Kalau defaultnya dia pasti triggernya langsung ngeplot di yang sama dengan ya. Bapak Ibu pilih yang di sebelah kirinya sama dengan. Trigger price-nya diisi 6275. Terus order price-nya juga diisi 6275. Lotnya ini diisi sesuai order lotnya. Misalnya ini 7 gitu ya diisi sesuai berapalah gitu ya, 7. Expired date-nya bisa sampai 60 hari. Misal kita samain sama yang tadi 26 Desember 2021. Dan kalau sudah, klik buy atau tap buy. Nah, setelah di tap atau klik buy, muncul detail atau confirmation dari order yang kita bikin barusan. Kita tadi bikin order ASI, actionnya buy, from price 6275 to price 6275. Artinya ya, ketika harganya kita beli ASI ketika harganya lebih dari sama dengan 6275 di harga 6275. Kita beli ASI di harga 6275 ketika last price lebih besar atau lebih dari sama dengan 6275. Itu ya, sebanyak 7 lot dan berlaku sampai 26 Desember 2021. Kalau sudah oke, benar ordernya sesuai keinginan, klik send order. Dan
Nah, order yang sudah dibuat tadi masuk ke order list. Lihat order listnya, ini klik back ya, klik back, terus klik order list. Nah, terus pilih yang LIT. Nah, ini tadi order yang dibikin. Udah gampang kayak gitu. Oke, ada pertanyaan lagi. Asih kan belum dapat barang, apa sudah bisa pasang stop loss? Bisa, bisa pasang stop loss karena kita pasang auto order LIT ini, kita tuh suruh mesin awasin. Jadi suruh mesin awasin Astra kalau nanti Astranya turun, stop lossnya tadi berapa ya? Stop loss di 6075. Jadi kalau misalnya harganya turun ke 6025, cut loss gitu ya. Jadi kita suruh mesin awasin Astra, kalau Astranya turun ke bawah 6025, mesinnya eksekusi order sell di 6025 kayak gitu. Jadi kita ngordernya tuh ngorder ke mesin, bukan bukan lang, bukan bukan bikin order di marketnya kayak gitu. Jelas ya? Jadi mesin yang awasin sahamnya, awasin marketnya. Kita tinggal tinggal awasin mesinnya kerja bener apa enggak kayak gitu. Jelas ya, jelas ya. Kalau udah pasang sebanyak itu dan pas kebetulan kena semua triggernya, tapi ternyata dana nggak cukup, apakah akan ada notifnya? Oke, ini bagus. Jadi kalau misalnya portofolio udah full nih, udah mentok ya, duitnya udah habis, tapi ada order LIT yang ke-trigger, atau ada order LIT yang kebeli gitu ya. Nanti otomatis ke cancel atau ke reject ordernya karena nggak ada duit, karena nggak punya duit gitu, karena duitnya udah habis. Jadi ya mesin kerja aja. Kalau misalnya itu ke reject ordernya ordernya misalnya ya order beli Astra kayak gitu, tapi ternyata portofolio udah full gitu, duitnya udah habis, terus order belinya tereksekusi, otomatis nanti akan terreject. Itu mesinnya udah kerja bener dan udah seharusnya kayak gitu. Kalau di sini hilang dan di Porto nggak ada karena ke reject, nanti pasti muncul di trade list ya, atau order list yang biasa ini. Nah, nanti ada keterangannya ke reject gitu, rejected gitu. Nah, berarti mesinnya udah kerja bener kayak gitu. Kalau ada tulisan order failed, kenapa ya? Order failed ini pasang di apa namanya, di join desktop atau mobile. Kalau di desktop mungkin mungkin fraksi harga, kalau untuk sell ya, kalau untuk sell yang biasa disebar, yang ada di gambar, biasa disebar di room itu jarang sih, jarang fail pasang order di auto order LIT-nya kalau pasang di join desktop. Tapi kalau untuk join mobile biasanya itu karena setting bahasa di handphonenya. Setting bahasa di handphonenya itu harus yang English. Kalau yang pakai bahasa Indonesia dia nggak mau karena ada perbedaan tanda desimalnya. Kalau Indonesia kan Pak 5.000 kan 5.000, nah kayak gitu ya. Nah, sedangkan si OLT-nya ini itu pakai bahasa Inggris, titik itu dianggap koma. Jadi kalau kita input order 5.000 pakai setting bahasanya bahasa Indonesia 5.000, dianggapnya kita pasang order buy di harga Rp5. Jadi ya file ordernya kayak gitu. Kalau pasang stop loss caranya gimana? Oke, pasang stop loss bentar lagi ya. Ini barusan pasang order belinya. Kalau kasus ASI tersebut, misal saya gunakan trigger lebih dari 6250 dan order price saya tulis 6275. Bisa juga kan? Bisa. Misal kayak gini ya. Nah,
side-nya buy, triggernya lebih dari, terus trigger price-nya 6250 dan order price-nya 6275. Itu sama mesin akan bekerja dengan cara yang sama dengan dibandingkan dengan yang tadi triggernya lebih dari sama dengan 6275 kayak gitu ya. Karena ini kan tadi yang saya jelasin, triggernya ini kan ini kasih perintah buat mesin untuk eksekusi transaksinya. Trigger price-nya itu di harga berapa mesinnya akan kerja. Jadi kalau misalnya lebih dari 6250, nah kombinasi keduanya ini jadi perintah si mesin buat kapan eksekusi belinya. Gitu. Kalau lebih dari 6250, jadi mesin akan kerja atau akan eksekusi beli ketika harga last price-nya di atas 6250. Kalau lebih dari sama dengan 6275, mesin akan eksekusi beli ketika last price-nya lebih dari atau sama dengan 6275. Sama aja sih. Kayak gitu. Ada pertanyaan lagi, kalau kasus ASI tersebut misal, udah ya? Oh ya udah. Saya tulis 6275. Iya. Kalau trigger kita pasang lebih dari sama dengan 6275 dan order price 6275. Seandainya running trade gerak terlalu cepat, resiko tidak dapat barang ya. Betul. Resikonya itu salah satu resiko di kita pakai auto order ya. Tapi ada caranya. Kalau kita pengen misal kayak gini. Pokoknya saya mau beli ASI ketika last price-nya di atas 6250 atau last price-nya lebih dari sama dengan 6275. Kalau kita pokoknya mau beli dan pokoknya mau dapat barang, order price-nya bisa diisi di atas harga trigger, di atas trigger price-nya. Misalnya ini kan mesin akan eksekusi beli ketika last price lebih dari sama dengan 6275. Nah, mesin belinya di harga berapa? Kalau order price-nya kita isi di 6275 ya mesin akan beli hanya di harga 6275. Kalau kita isi harganya misal di 6350 gitu. Ya, mesin akan beli ASI sampai harga 6350. Kalau misalnya dapat kita beli dan volume yang di harga 6275 masih nampung ya, kita dapatnya di situ. Maksudnya maksimal harga teratas yang mesin eksekusi itu ada di 6350 kayak gitu. Oh, ini yang tadi ya, yang failed ya, yang ordernya fail itu di mobil ya. Benar, itu kemungkinan dari setting bahasanya. Jadi cek setting bahasanya, rubah ke bahasa Inggris kalau masih pakai bahasa Indonesia. Agak sombong ya ini si auto ordernya. Oke, ada pertanyaan lagi. Kalau ada tulisan order file, ada error, tapi bisa coba. Oh, ini Mas Ben jawab. Cara ubah setting bahasanya di menu setting masing-masing HP ya bisa beda sih ya. Tapi intinya di menu setting. Kalau itu satu account bisa untuk buka dua aplikasi ya, satu mobile, satu lagi di desktop. Caranya bersamaan. Enggak, ini beda account. Beda account ini yang saya buka. Kalau satu account nggak bisa dibuka di dua aplikasi bersamaan. Salah satunya pasti akan ketutup. Yang 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 lebih lama yang dibuka duluan nanti akan ketutup. Yang terakhir dibuka itu yang masih standby. Ada pertanyaan lagi, kalau trigger kita pasang lebih dari sama dengan seandainya running. Oh, ini udah tadi jawab ya. Kalau udah pasang sebanyak itu pas kebetulan kena semuanya. Oh, oke, saya ulang ya. Kalau ternyata dana nggak cukup. Kalau dananya nggak cukup, otomatis ke reject ordernya. Karena
karena ketika mesin eksekusi kan duitnya nggak ada, ya otomatis ordernya ke reject. Nanti ordernya muncul di order list atau trade list yang biasa ini ya, trade list atau order list ini. Nah itu nanti ada keterangan reject kayak gitu. Mengapa saya pasang LIT beberapa saham sampai 31 Desember tapi hanya muncul di order reguler esoknya, lusa tidak ada di LIT maupun di reguler. Oke, kemungkinan ordernya udah ke trigger atau mestinya udah ngebaca sesuai kondisi, jadi mestinya eksekusi beli atau eksekusi beli tapi duitnya kurang. Kemudian pertama ya. Kemudian yang kedua, yang hilang itu mungkin order untuk sell-nya, tapi kita belum punya barang untuk dijual. Otomatis dianggap short sell dan di reject oleh market, oleh bursa. Gitu. Kemungkinannya dua itu sih. Yang ketiga, kalau memang expirednya sampai 31 Desember ya berarti masih ada harusnya. Berarti dua kemungkinan itu. Kemungkinannya dua itu. Kalau misalnya order beli yang hilang berarti kemungkinan duitnya kurang. Kalau misalnya order jual yang hilang berarti kemungkinannya belum ada barang yang mau dijual. Jadi ordernya ke reject karena dianggap short sell gitu. Jadi ya memang sih kita kasih suruh mesin untuk eksekusi order ya, tapi bukan berarti kita lepas tangan lepas tangan begitu aja. Kita tetap harus lihat. Kita lihatnya itu lihat si mesinnya udah kerja apa belum, ordernya udah jalan sesuai keinginan kita apa belum gitu. Kalau ternyata kejadian kayak tadi ordernya hilang, kalau stop lossnya ke trigger duluan atau order sell-nya ke trigger duluan tapi belum ada barang yang dibeli, ya selama trading plan kita masih relevan atau belum kita anggap masih berlaku, ya pasang lagi auto order sell-nya kayak gitu. Jelas ya? Ini tadi saya belum jelasin yang sell ya, baru yang buy. Sekarang saya mau jelasin yang auto order LIT untuk pasang stop loss. Side-nya, ini sahamnya kok MDK, aku ke scroll kali ya tadi. Oke ya, caranya sama di yang di PC dulu ya. Caranya sama. Kolom stock code kita isi nama saham. Misal ini Astra ya, ASI. Nah, side-nya kita pilih yang sell. Triggernya saya sih biasanya pilih yang lebih kurang dari sama dengan ya. Triggernya ini kalau untuk stop loss bisa diisi yang kurang dari, tanda kurang dari atau kurang dari sama dengan. Saya pilihnya biasanya yang tanda kurang dari sama dengan. Ini kasih perintah mesin untuk eksekusi transaksinya ya, kondisinya. Kemudian trigger price-nya kita isi 6025. Nah, jadi ketika last price lebih dari atau sama dengan 6025, mesin akan eksekusi jual untuk cut loss. Gitu, mesinnya otomatis cut loss. Order price-nya saya isi 6025 lagi karena saya mau cut loss-nya di harga 6025. Order lot-nya diisi berapa banyak sahamnya yang mau dijual. Ini nggak boleh lebih banyak dari volume atau lot yang ada di portofolio ya. Nanti akan ke reject kalau kebanyakan. Atau misalnya Bapak Ibu udah pasang
order jual manual biasa ya, order sell biasa gitu di harga atas, misalnya pasang ASI di harga 7.000 gitu, sebanyak 7 lot gitu. Terus pasang auto order sell ASI untuk stop loss di harga 6.025 sebanyak 7 lot. Kalau kayak gitu, ketika nanti auto order untuk cut loss-nya ke trigger, nggak kejual karena dianggapnya udah pasang, dianggapnya volumenya kebanyakan karena volume 7 lot tadi udah dipasang jual di 7.000. Jadi pastikan nggak ada order yang sedang open ya. Ini kan statusnya working ya, jadi ada working ada open. Kalau open itu sudah masuk ke order list. Kalau working berarti masih di order list LIT gitu. Pastikan nggak ada order jual yang open, baru bisa berjalan dengan semestinya si auto order LIT untuk cut loss kayak gitu. Kemudian cara pasang ordernya untuk di join mobile caranya sama. Cari nama sahamnya dulu, cari sahamnya dulu Astra gitu ya. Nah, klik trade off di pojok kanan bawah, trade off-nya diklik. Kemudian segitiga kecil di sebelah tulisan reguler ini diklik. Pilih yang LIT Advance. Kemudian pilih yang triggernya ya, triggernya pilih yang kurang dari sama dengan, karena saya pengennya kurang dari sama dengan. Kalau Bapak Ibu pengennya kurang dari ya pilih kurang dari. Defaultnya pasti di sama dengan. Pilih yang sebelah kanan untuk sell, sebelah kiri untuk buy gitu. Kemudian trigger price-nya diisi 6.025, gambarnya hilang. Nah, trigger price-nya diisi 6.025. Order price-nya juga diisi 6.025. Lot-nya diisi 7. Expired date bisa sampai 60 hari, saya isi sampai 26 Desember aja 2021. Oke. Kalau sudah diisi semua, klik sell. Setelah klik sell muncul muncul confirmation, trade confirmation-nya, detail transaksi, detail order yang tadi kita buat. Ini di sini ditulis ASI sell di harga 6.025 ketika last price-nya kurang dari sama dengan 6.025 sebanyak 7 lot. Berlaku sampai 26 Desember 2021. Sudah benar sesuai kemauan kita, send order. Dan kita cek di order list, klik back, pilih order list, pilih yang LIT. Nah, ini sudah muncul. Kalau sudah muncul di sini di order list LIT berarti sudah benar. Gitu. Ada pertanyaan lagi, berarti ASI-nya harus terbeli dulu baru pasang stop loss-nya. Bisa pasang langsung tanpa sebelum si ASI-nya terbeli. Kalau misalnya eksekusi misalnya order stop loss-nya ke trigger duluan kan hilang nih. Di sini hilang, tapi kan karena nggak ada barang yang mau dijual, jadi ordernya ke reject. Nah, pasang order sell lagi selama trading plan-nya masih relevan ya, masih ya Bapak Ibu anggap ini strateginya masih sama gitu ya, stop loss-nya masih di situ, ya udah pasang lagi ordernya kayak gitu. Nggak harus punya barang dulu baru pasang auto order LIT untuk cut loss dan untuk take profitnya. Sebelum punya barangnya udah bisa pasang. Seperti itu. LIT berarti satu kali ya. Kalau mau berulang-ulang tiap hari hanya GTC ya Pak. Oh, GTC itu ntar sih. Ntar kelihatan bedanya. Kalau LIT itu kita suruh mesin eksekusi beli atau jual ketika marketnya sudah sesuai dengan kriteria yang kita plot atau kita masukkan di mesinnya. Kalau GTC order itu kita suruh mesin langsung aja order beli atau order jual kayak order beli atau jual biasa gitu tiap pagi. Dan order GTC itu dikirimnya tiap jam 8 pagi ya Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu bikin ordernya itu di atas jam 8, dianggapnya bikin order untuk
besoknya atau berlaku untuk besoknya itu. Ntar dijelasin yang GTC order. Itu ya. LIT untuk buy if break sudah, untuk stop loss sudah. Sekarang fungsi yang ketiga, auto order LIT untuk buy on weakness atau untuk beli di harga bawah gitu. Biasanya sih kayak gini ya. Biasanya misal saya kasih contoh kasus Telkom lagi lah. Telkom kan sekarang harganya 3.900. Saya pengen beli Telkom, tapi saya nggak mau beli Telkom di harga 3.900. Saya mau taruh order beli Telkom di harga 3.500 ketika harganya sudah turun ke bawah 3.600. Itu kondisinya misalnya kayak gitu. Jadi pasang ordernya kayak gini. Buka di PC dulu ya. Auto order LIT untuk buy on weakness di join PC. Stock code-nya diisi nama sahamnya misalnya Telkom ya tadi. Side-nya diisi buy. Nah, triggernya ubah ke sama dengan. Tadi kan saya pengen beli Telkom ketika harganya sudah turun ke bawah 3.600. Berarti last price-nya harus di bawah 3.600 kan. Berarti saya isi sama dengan 3.590 gitu. Order price-nya saya pengen belinya di 3.500. Berarti saya isi 3.500. Ya lotnya diisi berapa banyak mau belinya, anggaplah ini ya misal 10 gitulah ya. Expired date bisa sampai 60 hari, saya isi anggap aja sampai 26 Desember lagi lah. Kalau sudah, klik send. Ini ada muncul pop-up detail transaksinya. Beli Telkom di 3.500 sebanyak 10 lot ketika last price di 3.590. Berlaku sampai 26 Desember 2021. Udah bener, klik yes. Klik OK. Order LIT-nya masuk di order list LIT yang di bawah ini kan. Langkah selanjutnya, ini belum selesai nih. Langkah selanjutnya, Bapak Ibu klik tombol A untuk amen. Nah, yang diamen di order yang tadi dibikin ya, di Telkomnya ya. Yang diubah triggernya, karena tadi kan pengennya harganya di bawah 3.600 gitu ya. Ini pilih yang kurang dari sama dengan kayak gitu. Terus klik OK. Kenapa diubah? Kalau misalnya ini tetap sama dengan ya, khawatirnya harganya nggak ada dan di 3.590 tapi langsung dan di 3.580. Mestinya nggak kerja karena nggak kebaca last price-nya sama dengan 3.590 kayak gitu. Jadi perlu diubah tanda di triggernya jadi kurang dari sama dengan kayak gitu. Terus klik OK. Muncul pop-up detail amen dari transaksinya. Kalau udah klik OK. Nah, udah. Di order listnya triggernya sudah berubah. Jadi kurang dari sama dengan 3.590 gitu. Caranya kayak gitu. Agak ribet sih. Tapi ya mau nggak mau harus saya jelasin. Terus cara pasang auto order LIT untuk buy on weakness di join mobile. Caranya sama. Klik ini ya, tombol search atau tombol kaca pembesar. Ketik nama sahamnya, kok Telkom lagi. Oh iya, samalah Telkom. Contoh kasus yang tadi Telkom. Saya mau beli Telkom ini, klik trade off. Klik segitiga kecil di samping tulisan reguler. Pilih LIT Advance. Triggernya nggak usah diubah karena defaultnya udah sama dengan ya kalau di join mobile. Terus trigger price-nya diisi sama kayak tadi 3.590. Order price-nya saya pengen beli di 3.500. Lotnya ya udahlah diisi berapa semaunya ya.
yang mau dibeli. Expired date bisa sampai 60 hari, misal saya isi sampai 26 Desember. Terus kalau udah klik buy, muncul order confirmation Telkom buy di 3.500 ketika last price sama dengan 3590 sebanyak 1 lot, expired atau berlaku sampai 26 Desember 2021. Udah bener, klik send order, lalu klik done. Nah, langkah selanjutnya amen ordernya. Klik back, pilih order list ya, terus pilih yang LIT, klik atau tab di order yang Telkom ini yang Telkom yang paling bawah ya, diklik atau di tab. Nah, kan setelah diklik kan muncul tuh details di bawah, order limit if touch detail. Terus ada 3 menu, amen, withdraw, dan cancel. Kita pilih yang amen, ubah triggernya di kurang dari sama dengan, lalu klik amen. Nah, muncul confirmation. Ini nih, from price-nya nih nanti berubah ya. Dari yang triggernya ya nanti berubah. Ada konfirmasi dari yang sama dengan 3590 berubah jadi kurang dari sama dengan 3590. Udah bener, klik send order. Order dan nah, ini triggernya udah berubah. Udah selesai kayak gitu. Nah, pertanyaan ini agak ribet. Sekarang saya kasih tunjuk cara bikin auto order LIT untuk sell on strength atau untuk pasang take profitnya. Karena kan biasanya rekomendasi yang disebar Mas Ben kan ada misal buy if break ASI di harga sekian, di harga 6.000, buy if break Astra, buy if break ASI 62, buy if break ASI, buy if break 6250, cut loss di bawah 6.050, terus take profit misalnya di sekitar 7.800 misalnya kayak gitu ya. Nah, cara bikinnya kalau kita mau langsung bikin order jual untuk take profit atau sell on strength-nya, caranya gini. Di PC dulu ya. Caranya stock code-nya ketik nama sahamnya Astra, site-nya pilih sell, triggernya ubah ke sama dengan dulu, mirip kayak yang tadi sih, cuma bedanya ini sell. Terus kita mau jualan di harga 7.800 kan. Mau jualan di harga 7.800 ketika harganya lebih dari atau ketika harganya naik atau di atas 7.800 kayak gitulah. Trigger price-nya diisi 7.800, order price-nya juga diisi 7.800. Order lot-nya tadi misalnya beli 7 lot, ini diisi juga 7 lot, jangan lebih, kurang nggak apa-apa, lebih nggak boleh. Terus expired date-nya bisa sampai 60 hari. Kalau udah di set, klik send. Terus ini yes. Itu ya. Klik OK. Nah, langkah selanjutnya amen ordernya. Harus diamen. Karena kalau misalnya nggak ada harga dan di 7.800, misal langsung harganya itu langsung dan di 7.820 gitu ya. Ya, si mesin nggak kerja, nggak jualan gitu, nggak take profit. Jadi harus diamen. Di amennya triggernya diubah di lebih dari sama dengan. Ubah ke lebih dari sama dengan gitu. Udah klik OK. Klik OK lagi. OK lagi. Triggernya udah berubah. Udah kayak gitu. Nanti ketika harga Astranya naik ke 7.800 atau lebih tinggi dari 7.800, si mesin akan otomatis jualan di 7.800 kayak gitu. Udah ya, jelas ya. Sekarang contohnya bikin order sell untuk take profit atau sell on strength di Join Mobile. Sama caranya, klik search sahamnya dulu. Kalau sudah, klik atau tap trade off di kanan bawah, ubah
jenis ordernya ke LIT Advance, triggernya tetap sama dengan tinggal isi trigger price dan order price. Trigger price dan order price bisa diisi sama gitu. Terus expired date-nya di set misal 26 Desember, klik sell, send order. Dan langkah selanjutnya amen ordernya, klik back, terus order list, pilih yang LIT. Ini yang Astra ini diklik ya, yang paling bawah yang triggernya masih sama dengan ini diklik, terus pilih amen. Kemudian triggernya dipilih yang sebelah kirinya sama dengan tuh, lebih dari sama dengan. Baru diklik amen. Terus send order. Dan nah, sudah berubah triggernya. Oke, kayak gitu. Ada pertanyaan nggak? Kalau satu saham, apakah bisa pasang order stop loss dan take profit sekaligus? Bisa dipasang. Nah, ini udah kepasang. Ini kan udah pasang nih. Beli Astranya tadi di berapa? Ini kan beli. Terus jual untuk stop loss kan, yang ini kan kursor saya kelihatan ya. Dan ini jual untuk take profitnya nih yang bawah. Ya nggak? Ini udah kepasang semua, udah. Tinggal si mesinnya yang awasin market, awasin Astranya buat eksekusi. Kita tinggal awasin mesinnya udah kerja bener apa enggak, kayak gitu. Udah, ada pertanyaan lagi? Jelas ya. Terus kita bahas selanjutnya. Menu smart order yang kedua, itu menu trailing stop. Menu trailing stop. Ini balik sini dulu aja. Nah, caranya menu trailing stop ini dipakai digunakan kalau kita udah punya barang dan trailing stop atau trailing profit ya. Jadi asumsinya kita udah punya barang dan sudah floating profit gitu. Caranya untuk pasang order trailing stop di PC, di join PC itu pilih smart order, klik menu smart order, pilih yang trailing stop. Nah, terus klik new order. Oke. Misalnya ini misal kayak gini lah. Contoh kasusnya. Oh, ya ini aja lah contoh kasus. Misal udah punya Telkom di harga 3.600 dan sekarang lagi floating profit karena harga Telkom sekarang 3.900 gitu ya. Dan saya mau tetap hold Telkom dengan harapan harganya ke 4.000 gitu. Tapi saya nggak mau kalau Telkomnya turun, cuan saya kempes sampai habis, sampai minus. Jadi saya harus batasi. Saya akan jualan atau take profit Telkom kalau ternyata turunnya sampai 3.600, 3.800. Jadi saya akan jualan Telkom atau take profit di 3.800 kalau Telkomnya turun kempes ke 3.800. Oke, ada pertanyaan. Saya pernah pakai fitur Amen Buy di saham MPOW tapi kena makan juga. Itu bagaimana ya? Untungnya rebound cuan, makanya nggak komplain. Oke, jadi gini ya. Mungkin maksudnya pakai order LIT ya. Jadi pasang auto order LIT MPOW. POW beli. Terus mau amen tapi kena makan juga. Amennya itu amen yang kayak gimana, Pak? Maksudnya di amen jadi order sebelumnya kayak gimana, di amen jadi kayak gimana?
Kalau biasanya sih kalau kayak gitu karena keduluan aja sih. Kita belum sempat klik tombol amennya. Amennya nilainya diturunkan tapi nilai sebelumnya yang kena. Oke, misal kayak gini ya. Misal saya tulis aja lah. Misal MPOW by Ifbreak 110 gitu ya. Inilah. Nah, 110. Misal mau diturunkan order price-nya aja gitu maksudnya. Atau triggernya juga mau diturunkan. Kalau triggernya diturunkan dan setelah amen ternyata last price-nya di atas trigger, otomatis mesinnya langsung kerja. Kalau misalnya case-nya itu yang diturunkan cuman order price-nya aja nih. Yang tadinya kalau last price-nya di 110, si mesin akan beli MPUW di 110 juga. Nah, ini saya mau ubah belinya antri aja di harga 100 misalnya di harga 109 misalnya kayak gitu ya. Saya pakai fitur biasa aja, nggak pakai smart order. Di amen tapi yang kena harga atas. Kemungkinan karena kalah cepet sama si marketnya. Kayak gitu sih, Pak. Kemungkinannya sih sementara saya nangkepnya itu. Jadi ketika kan misal udah order buy nih ya. Kok di sini? Udah order buy MPOW di harga ya mungkin misal di harga 110 gitu ya. Ternyata harganya turun tuh agak kenceng gitu kan. Jadi mau diamen di harga 109 gitu. Nah, ternyata keduluan harganya nyampe 109. 109 keduluan eh kita keduluan dapat barang dulu lah sebelum kita klik amen. Gitu. Kemungkinan sih kayak gitu ya. Kalau mau tracing ordernya lebih lanjut itu mesti ke Mas Bern. Kayak gitu. Dan saya tadi bahas apa ya? Oh iya, trailing stop. Trailing stop eh ini tapi sudah ada notifikasi confirmation amen. Oke, sudah ada konfirmasi amen. Oh, berarti harus tracing ordernya lebih lanjut sih. Oke. Udah ada konfirmasi amen tapi dapatnya di harga atas. Hmm, harus tracing ordernya sih, Pak. Biar 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 maksudnya tracing ngetrack ngetrack ke belakang lagi ordernya itu buat cari tahu ya sampai detail waktunya kayak gitulah ya. Seperti itu kira-kira. Oke, saya lanjut ya. Saya lanjut ke trailing stop. Nah, jadi untuk pasang auto order atau untuk pasang smart order trailing stop di PC caranya klik menu smart order, pilih trailing stop. Terus kan muncul kayak gini nih. Klik yang new order. Nah, kolom stoknya kolom stoknya diisi misalnya tadi yang saya cerita contoh kasusnya Telkom ya. Telkom. Telkom misalnya saya sudah punya barang. Jangan Telkom lah. Saya buka portofolio aja yang udah ada di porto. Tapi kok kosong. Oh, kayaknya lagi main tenis ini. Ya udahlah, pakai contoh kasus tadi aja. Kosong loh ini portonya. Loh, kosong. Ya udah, pakai contoh Telkom tadi aja ya. Saya tadinya mau pakai contoh kasus yang ada di porto. Saya ulang tadi kasusnya. Jadi, misal saya punya Telkom di harga 3.600. Harga sekarang
3.900. Saya masih mau hold Telkomnya dengan harapan naik ke 4.000. Tapi saya juga nggak mau Telkomnya itu kempes dan sampai ngegerus cuan saya sampai habis, sampai minus gitu kan. Jadi saya harus batasin, kalau misalnya Telkomnya turun ke 3.800, saya jualan. Caranya gini, stoknya diisi Telkom, side-nya dipilih yang sell, price diff-nya ini di price diff ini kan ada dua ya, price diff dan order price diff. Price diff ini diisi rupiah dua-duanya ya, dua-duanya sih. Price diff dan order price diff ini diisi rupiah. Nah, kalau kolom price diff ini diisinya kita mau misalnya tadi Telkom ya. Telkom tadi kan harga sekarang di 3.900 dan saya mau jualan kalau harganya kempes ke 3.800. Berarti kan itu kempesnya 200 rupiah ya. Sorry, 100 rupiah dari 3.900 ke 3.800. Nah, price diff-nya ini diisi 100, diisi kempes berapa rupiahnya tadi itu. Kalau kita udah isi kolom price diff, nanti kolom init stop price-nya ini angkanya akan keisi gitu. Otomatis keisi sesuai harga yang kita mau jualan tadinya itu. Jadi tadi Telkom saya mau jualan kalau harganya kempes ke 3.800. Nah, di sini harganya ini akan muncul di kolom init stop price. Misal ya, nggak jadi di 3.800 lah, di 3.750. Berarti kan dari harga last price, dari harga sekarang yang 3.900, kan itu kempes 150 rupiah. Di kolom price diff-nya diisi 150. Di kolom init stop price akan berubah ke 3750 kayak gitu. Saya balikin lagi ke 100. Nah, terus ada kolom order price diff. Order price diff ini bisa nggak diisi atau diisi 0. Kalau diisi 0 ya nanti mesin akan jualan di harga 3.800 ketika Telkomnya turun ke harga 3.800. Nangkep ya? Kalau ini diisi 0, mesinnya nanti akan jualan di 3.800 ketika Telkom kempes atau turun ke 3.800. Nah, ini bisa diisi selain 0, diisinya rupiah juga, rupiah sesuai fraksinya ya. Jadi, misal saya isi 20 lah. Ini artinya saya kasih toleransi 20 rupiah ke bawah 3.800. Jaga-jaga kalau misalnya harga kempes ke 3.800 dan yang jualan di situ banyak banget, saya nggak kebagian volume, saya pengennya pokoknya harga kempes ke 3.800 saya jualan di harga berapapun. Nah, saya kasih toleransi sampai 20 rupiah di bawah 3.800. Artinya si mesin akan otomatis buang kiri di harga 3.780 kayak gitu. Jelas ya? Kalau Bapak Ibu pengennya pokoknya saya pengen jualannya harga di 3.800, hanya di 3.800 ya ini diisi 0 gitu. Dan hati-hati ketika kalau ketemu saham-saham yang harganya mepet-mepet perpindahan fraksi harga ya. Ini ngisinya harus hati-hati. Harus ya, karena misalnya harga dari tadinya yang di bawah 5.000 di 490 atau 480-an 4.980 atau 4.000, pokoknya 4.900-an lah, naik tuh sampai ke atas 5.000. Nah, terus saya pengen jualan kalau harganya kempes ke 5.000. Misal harganya di 5.100. Saya yang 5.000-an saham apa ya? Tekim aja lah yang di atas
Gitulah. Ya udah pokoknya pokoknya misalnya harganya di atas 5.000. Saya punya barang di harga 4.500 gitu ya, udah cuan 500 perak lebih lah. Terus saya mau jualan kalau harganya kempes ke 5.000. Saya mau take profit kalau kempes ke 5.000. Berarti kan selisih dari 4.000 dari 5.000 ke 5.000 ya, dari 5.500 ke 5.000 kan selisih 500 perak tuh. Price diff-nya diisi 500. Terus order price diff-nya kalau hanya mau jualan di 5.000 ya diisi 0. Tapi kalau misalnya dikasih toleransi ke bawah harga 5.000, nah itu yang hati-hati ngisinya. Karena beda fraksi harga 5.000 ke atas dengan 5.000 ke bawah kan. 5.000 ke atas fraksinya kan 25 rupiah. Di bawah 5.000 kan 10 rupiah tuh. Nah, isinya jangan kelipatan 25 lagi, tapi kelipatan 10 karena di bawah 5.000 ya toleransinya. Kayak gitu. Misal dikasih toleransi 50 rupiah, nah amannya kayak gitu sih. 50 rupiah kan bisa kelipatan 10, bisa kelipatan 25, kayak gitulah. Amannya kayak gitu. Oke, sekarang saya kasih tunjuk caranya bikin trailing stop di Join Mobile. Caranya sama, klik tombol kaca pembesar ini, tombol search dulu. Terus ketik sahamnya ya, apa tadi, Telkom ya? Telkom. Terus pilih Telkom. Nah, udah muncul kayak gini, klik trade off pojok kanan bawah. Terus segitiga kecilnya di sebelah tulisan reguler diklik. Pilih yang trailing stop. Nah, ini triggernya beda bahasa ya. Nggak apa-apa lah, beda penamaan doang. Ini jangan pilih yang buy, pilih yang sell. Price difference-nya, price difference ini sama kayak price diff. Jadi kalau misalnya tadi Telkom diisi 100 kan ya. Pengennya jualan kalau harganya kempes ke 3.800. Ini diisi 100. Nah, terus initial stop price atau yang di PC itu init stop price itu otomatis keisi di 3.800. Artinya ya kita si mesin nanti akan jualan di 3.800 kalau harganya kempes di 3.800. Order price difference ini masih 0. Kalau mau jualannya di 3.800 ya tetap 0. Kalau mau dikasih toleransi ya dikasih toleransi rupiah ya, rupiah sesuai fraksinya. 20 misalnya. Nah, kalau ini diubah, ini kan tadi 0 ya. Sorry. 0. Kalau ini 0 atau kosong kayak gini, order price-nya kan 3.800. Artinya mesin akan jualan di 3.800 ketika harga kempes sampai ke harga inisial stop price atau nyampe 3.800. Kalau ini kita isi 20, nah ini kan berubah nih order price-nya jadi 3780 ya. Artinya mesin akan jualan di 3780 ketika harga Telkom kempes ke 3.800. Kalau sudah lotnya diisi berapa lot, expire date-nya diisi sampai kapan berlakunya, bisa sampai 60 hari. Kalau sudah klik sell. Oke, muncul trade confirmation-nya. Telkom price diff-nya 100. Terus init stop price-nya 3.800. Order price diff-nya 20. Lot dan expired-nya atau berlaku sampai 26 Desember 2021. Kemudian kalau sudah benar klik send order. Oke, done. Nah, kalau sudah selesai, klik back, cek di order list, pilih yang trailing stop. Nah, ini muncul nih, berarti udah ada. Kalau statusnya udah working, berarti mesinnya udah standby awasin si Telkomnya kayak gitu. Jelas ya? Jelas dong. Ada pertanyaan? Ada nggak? Nah,
Ini juga si auto order di mobile lebih jelas aplikasi pemakaian untuk trailing stopnya tidak. Oh ya benar. Di mobile lebih jelas karena ada tadi ada apa namanya? Mana tadi ya? Nah, di mobile lebih jelas karena lebih dirinci sama dia, lebih terperinci. Lebih dijelasin order price different, terus di sebelah kanannya ada harganya. Price different, terus di sebelah kanannya ada harganya. Lebih enak lah. Terus ini ada apa namanya? Bikin trailing profit kayak gini. Ini sebenarnya nggak hanya bisa pakai menu trailing stop, tapi juga bisa pakai menu auto order LIT. Tapi ada bedanya. Kalau yang trailing stop dari namanya kan trailing, jadi dia akan akan trailing, akan ngikutin harga. Kalau misalnya harganya naik, contoh kasus yang tadi Telkom ya, masih Telkom. Misalnya Telkomnya naik nih, naik dari 3.900, lebih tinggi dari 3.900, itu ini stop price-nya akan naik juga. Mana tadi ya, join. Nah, ini stop price-nya akan ikut naik tuh. Karena kita akan jualan kalau harganya kempes Rp100 dari harga yang paling baru ya. Itu jadi ininya price shift-nya tetap 100, ini stop price-nya akan naik. Misalnya Telkomnya besok Senin naik ke 3920 misalnya gitu ya. Jadi ini stop price-nya ini juga akan naik ke 3820. Jadi ketika Telkom kempes ke 3820, mesinnya akan jualan. Kayak gitu. Jelas ya? Kalau pakai auto order LIT, nge-update-nya itu kita sendiri, kita manual update-nya ya. Kalau mau dinaikin, kalau mau udah waktunya dinaikin itu ya dinaikin gitu. Kalau saya pribadi lebih seneng pakai yang auto order LIT gitu, karena ini kan ya, karena ini gesernya ngikutin harga. Jadi ini kalau yang trailing stop, harga naik, semakin naik order price diff-nya juga akan ikut naik, harga turun nggak ikut turun gitu. Jadi dia akan ngetrail terus sampai dia stop. Namanya makanya ordernya trailing stop. Gitulah. Jelas ya? Masih ada menu lainnya nih. Menu auto order yang ketiga, bracket order. Nambah jadi 28 peserta. Oke, saya akan jelasin gimana cara pakai auto order bracket order di OLT Join PC. Bracket order ini bisa dipakai kalau Bapak Ibu pengen bikin order beli, jual untuk stop loss dan take profitnya sekaligus. Ada pertanyaan, kenapa analisa fundamental sektor dan industri cuma ada di desktop, versi mobile dan website tidak ada? Ya itu karena di mobile belum ada. Karena belum diadain yang di mobile, jadi adanya cuma yang di desktop. Baru ada yang di desktop, cuma baru ada di desktop aja, gitulah pokoknya. Itu ya. Oke, saya lanjut. Cara pakainya gini, ini lebih berguna untuk Bapak Ibu yang misalnya copet-copet gitu. Jadi buat Kang Copet mau beli saham yang volatile-nya tinggi gitu ya. Kemarin yang geraknya tinggi apa ya? Cepro ya. Misal ya. Aduh ini ngetik. Cara bikinnya kayak gini. Klik smart order. Pilih bracket order 618. Nah, oke, ini di bawah kolom account ini kolom nama sahamnya. Misal diisilah Pak Cepro gitu ya. Cepro. Ini saya lupa bentar. Harganya kemarin last berapa sih? Oke, Cepro kemarin tutup 126 ya. Ya, anggaplah kemarin mau beli Cepro
kolom lotnya diisi misal 100 lot, terus beli Cepro ini kan ada 2 kolom nih, yang di buy side-nya ya, ada 2, from to kiri kanan. Nah, beli Cepro dari harga berapa sampai harga berapa gitu maksudnya. Misalnya anggap aja beli Cepro sebelum naik ke 126 ya. Misalnya kemarin beli Cepro masih di harga 110-an lah gitu. Misal mau beli Cepro di harga 110 sampai 112 gitu. Jadi saya pengen beli Cepro kalau harganya naik ke atas 109, berarti belinya di harga 110. Terus kasih toleransi kalau belinya mau pokoknya asal dapat barang gitu kan. Dikasih toleransi Rp2 di atas 110. Kalau misalnya cuma pengen belinya di harga 110, ya udah ini tuh-nya juga diisi 110 gitu. Jadi misalnya strateginya buy break Cepro 109, berarti kan belinya di 110 tuh. Ya, from-nya diisi 110, tuh-nya diisi 110 juga. Langsung bisa pasang untuk stop loss-nya. Stop loss-nya mau dipasang di berapa? Misalnya jualan kalau harganya turun ke bawah 105 gitu ya. Berarti kan jualannya di 104 tuh. Ini 104 gitu. Nah, terus untuk take profitnya, triggernya sama sih, ini kayak mirip sama kayak apa namanya? Mirip-mirip LIT ya. Triggernya ini maksudnya trigger price-nya si mesin akan kerja untuk jual sebagai take profitnya ketika harganya nyampe berapa gitu. Misal saya mau take profit kalau saya mau take profit Cepro di harga 120 ketika harganya naik ke 120 atau ke atas 120 gitulah ya. Berarti triggernya ini diisi 120, ordernya juga diisi 120, nggak apa-apa. Nah, kalau ordernya ini diisi lebih kecil dari 120, misalnya 119 gitu, jadi mesin akan jualan Cepro di 119 ketika harganya nyampe di 120 kayak gitu. Kalau pengen harganya laku pokoknya pengen jualannya di 120 gitu. Nggak tahu laku atau enggak ketika harganya nyampe di 120, ya ini diisi 120. Kayak gitu ya. Jelas ya. Terus ini tetap aja working buy, working stop loss, take profit tetap. Kalau udah expired date-nya seperti tadi lah ya. Bisa sampai 2 bulan atau 60 hari, bukan 2 bulan full ya, bukan 2 bulan kerja. Bisa sampai 60 hari, anggaplah ya, berlaku sampai 26 Desember 2021. Kalau sudah, klik send new bracket order. Nah, ada perbedaan. Ini kan mirip kayak yang itu ya. Ordernya ini kan mirip kayak auto order LIT. Biar enak nyontoinya ya. Ini saya ganti Astra ya, kayak yang tadi. Nah, oke, kita bikin lagi gini aja lah ya. Saya kasih contoh dulu di bikin bracket order di apa namanya, Join Mobile. Oke, untuk Join Mobile, ada pertanyaan ya tadi. Trailing stop cuma bisa kita pasang di bawah current price. Ya, iya, di bawah current price. Oke ya, saya lanjut ke apa sih, pasang
bracket order di Join Mobile. Caranya sama, ini back dulu lah ya. Search sahamnya dulu, misal tuh saya samain dulu lah. Saya pakai ini aja ya di sini. Nah, ini ya. Oke, saya mau Astra, mau input order yang sudah direkomendasikan oleh Mas Ben pakai bracket order. Oke, saya mau bikin bracket ordernya Astra. Klik Astra, klik trade off. Regulernya diganti ke bracket order. Nah, agak beda nih formnya ya. Form yang formnya agak beda. From bracket ordernya agak beda dengan yang di PC. Bedanya, ini ada triggernya. Juga ada from to-nya juga. Jadi baiknya saya tetap pakai yang lebih dari sama dengan. From to-nya harganya saya isi sama harganya dengan ini 6275. 6275. Jadi saya akan beli mesin akan beli eksekusi beli mesin akan beli Astra di 6275 ketika last price di 6275. Ada pertanyaan, cara prinsip bracket order dan LIT sama ya? Iya sama. Bedanya gimana? Ntar saya jelasin bedanya. Ini saya jelasin cara pasangnya dulu di desktop dan mobile, baru saya jelasin bedanya. Oke ya. Nah, kolom stop loss diisi 6025, langsung isi aja di sini 6025 to 6025. Nggak pakai pilih tombol logo atau lambang triggernya ya. Terus take profitnya di berapa? Misalnya take profitnya di 7.800. Saya mau jualan Astra di harga 7.800 ketika last price-nya juga 7.800 misalnya kayak gitu. Ya, trigger price-nya diisi sama dengan order price-nya 7.800. Lot-nya diisi berapa mau belinya. Kemudian expired date-nya di setting, misalnya saya set berlaku sampai 26 Desember 2021. Sudah klik order, muncul order confirmation-nya, ASI beli di 6275 ya. Stop loss-nya di 6025. Take profit-nya di 7.800 ketika last price di 7.800. Berlaku sampai 26 Desember 2021. Kemudian klik send order. Dan nah, secara prinsip back dulu masuk ke order list ya. Kita lihat order listnya, terus pilih yang bracket. Nah, ini juga. Ini muncul nih. Secara prinsip order auto order LIT dan bracket order sama. Bedanya adalah stop loss dan take profit di bracket order ini akan aktif atau kerja ketika barangnya sudah kebeli, kayak gitu. Jadi sebelum barangnya kebeli, mesin mesin mengabaikan perintah jual untuk take profit dan perintah jual untuk stop loss. Jadi misalnya nih, misal Astra ya, Astra kan buy if break 6250, belinya di 6275 kalau harganya di 6275. Nah, misal harganya nggak naik ke 6275 tuh, tapi langsung turun ke 6000 gitu kan. Jadi kalau pakai bracket order, si mesinnya nggak kerja tuh meskipun si harganya si Astranya turun ke 6000, turun ke bawah, turun nyentuh trigger sell untuk stop loss-nya gitu ya. Kalau di auto order LIT kan auto order LIT-nya yang sell untuk stop loss-nya hilang kan, karena ke trigger dan belum ada barang yang untuk dijual, jadi auto order LIT-nya hilang dari list auto order LIT dan ter-reject transaksinya karena dianggap short sell. Kalau pakai bracket order, mestinya nggak ngapa-ngapain, nggak kerja, nggak nge-sell, nggak eksekusi sell karena belum punya barang. Kayak gitu bedanya.
Itu kelebihannya di bracket order. Ada perbedaan satu lagi. Bracket order itu ketika kan mesin kerja ini take profit take profit dan stop lossnya itu kan langsung kepasang ya sekaligus gini dalam satu form ini ya. Nah kalau misalnya harga Astranya naik ke 6275 berarti kan udah kebeli tuh, terus mesin udah aktif ngawasin jual untuk stop loss kalau harga turun ke 6025 dan untuk take profit kalau harganya nyampe ke 7800. Nah tapi nggak bisa diamen take profit dan stop lossnya gitu. Kalau di auto order LIT kan bisa diamen tuh, wah nggak jadi di 7800 lah take profitnya, diturunin misalnya gitu di 7000 aja, itu bisa kalau di auto order LIT. Kalau pakai bracket order nggak bisa diamen, bisanya cuman withdraw ya. Di yang PC kan tombolnya cuman ada W nih, withdraw aja, nggak ada tombol A amennya. Kalau emang misalnya udah kerja gitu terus udah ke trigger dan mesin tinggal ngawasin untuk stop loss dan take profit, kita mau ubah ya di withdraw dulu ininya. Nah hilang kan kalau udah diklik W dia hilang kayak gitu. Untuk di desktop juga sama, tinggal diklik ininya bracket ordernya, terus diklik withdraw, hilang kayak gitu. Udah ya, jelas ya perbedaannya itu. Ada pertanyaan lagi? Oh ada yang raise hand ya, gimana, ada yang mau ditanyain Mbak? Diketik aja ya. Monggo diketik pertanyaannya. Kalau nggak ada pertanyaan, saya lanjut jelasin yang GTC order terakhir. Ada? Nggak ada? Yaudah, langsung ya. Smart order terakhir yang saya jelasin hari ini, GTC order. Cara bikinnya di OLT join. Oh ada. Kalau misalnya mau beli sore, jual besok dengan range harga dekat, bisa pakai auto order LIT. Kalau misalnya dia naik TP1 tapi nggak sampai, kemudian langsung turun kena SL, oke. Terus itu otomatis? Iya otomatis. Maksudnya udah bikin misalnya Astra tadi ya, mana tadi Astra auto order LIT. Astra tadi kan udah dibikin tuh. Nah belinya kan kalau naik ke atas 6, kalau harganya belinya kalau Astra naik ke 6275 ya, terus udah beli tuh, terus besoknya sempat naik ke 7000 misalnya. Nah take profit saya tuh di 7800, ternyata nggak nyampe dan saya nggak ngawasin market ya, langsung turun tuh, turunnya sampai ARP lah misalnya. Nah karena saya pasang stop loss di mana tadi, stop lossnya Astra kok hilang, stop lossnya Astra di sini ya tadi ya, di sini ada sih. Nah ini stop lossnya Astra di 6025 misalnya kayak gitu ya. Kalau turun ke 6025 ya udah, saya jualannya di situ aja dengan catatan volumenya masih bisa ketampung ya. Kayak gitu. Kalau mau order beli atau sell misal harga 102 sampai 106, pasang bisa smart order LIT atau sebaiknya bracket order? Pakai smart order LIT bisa. Saran saya kalau misalnya Bapak Ibu udah terbiasa nih pakai smart order LIT dengan fungsi dan peruntukannya gitu ya, pakai itu aja nggak apa-apa. Meskipun misalnya pakai bracket order
ada fungsi yang sama dengan Smart Order LIT. Tapi karena udah terbiasa pakai Smart Order LIT, pakai yang LIT aja nggak apa-apa. Saya sendiri sih lebih seneng pakai yang LIT ya, karena yang bracket order nggak bisa diamen gitu. Dan yang bracket order itu lebih cocok ke untuk yang ini sih, copet-copet itu enak, cocok, lebih cocok lah maksudnya, karena ya beli di 100 misalnya langsung jual di 105 gitu. Kalau saham volatilnya kenceng kan langsung bisa tuh ya, langsung kerja cepet, nggak usah bikin order 2 kali gitu kan. Kalau order LIT kan bikinnya 2 kali gitu kan, gitu ya. Jadi nanti bisa bisa danya bisa 102 sampai 106. Jadi gini eh bikin apa ya, misalnya yang harganya 100-an C Pro lagi lah. C Pro lagi saya pengen belinya itu enggak lah, Astra aja lah, kasih aja contohnya yang ada di rekomendasi. Nah, misal ASI saya pengen beli kalau harganya naik ke atas 6250 atau lebih besar sama dengan 6275. Nah, tapi saya pengen belinya tuh dari 6275 sampai maksimal ke 6300 misalnya kayak gitu. Nah, order price-nya diisi yang 6300 gitu. Jadi si mesinnya akan langsung HK di harga 6300. Dannya nanti di berapa tergantung volumenya, cukupnya tadi di berapa, volume beli kita di berapa. Kalau di harga 6275 udah dan semua volume yang mau kita beli ya udah di harga dannya semuanya di 6275. Tapi kalau misalnya nggak cukup sampai harus makan volume yang ada di harga 6300 ya, dannya berarti di dua harga, di 6275 dan di 6300. 6000 ya 300 kayak gitu. Kalau mau beli di market pre-close yang jam 3 sore bisa pakai bracket kan ya untuk buy-nya. Eh bisa sih. Bisa tapi oh ya bisa dipilih bracketnya, ntar ya saya jelasin. Kalau tidak merepotkan, buat panduan tertulis step-step masing-masing Smart Order LIT. Oh ya, ntar ya. Oke, oke. Sekarang ini tadi Bu Hertiti udah jelas ya, jelas ya, Pi ya. Kurang lebih cara kerja auto order LIT-nya kayak gitu. Terus saya jelasin bracket order, mumpung ada waktu dikit lagi. Cara bikin bracket order di PC. Klik menu Smart Order, pilih bracket order. Kok bracket order? Sorry. Cara bikin GTC order di PC. Klik menu Smart Order, pilih GTC order. Nah, waktu kita klik atau pilih GTC order ada notice nih. Ada notif. Penggunaan GTC order dikenakan fee dealer, bukan fee online trading. Ini langsung di yes aja nggak apa-apa karena fee-nya sama dengan fee dealernya sama dengan fee fee beli jual biasa gitu maksudnya. Langsung di yes aja. Terus di kolom stoknya diisi nama sahamnya, misalnya Telkom lah gitu ya. Telkom gitu, saya pengen beli Telkom di harga 3.600 gitu. Terus komennya buy, price-nya diisi mau beli di harga berapa, volumenya diisi mau beli berapa lot, volumenya lot ya bukan lembar, misal 10 lah. Auto price fractionnya nih dikosongin aja nggak apa-apa. Nih ada session kan. Nah, sessionnya ini sementara pilihannya di sini masih ngikut jam market yang lama ya. Maksudnya kan jam market yang lama kan pre-close-nya jam 15.50
jam 15.50 kan pre-close. Jadi dia pilihannya cuma ada 2, masuk jam 08.00 dan masuk jam 15.51. Tapi sekarang kan tutup marketnya bener-bener post close-nya kan jam 15.15. Jadi nggak bisa dipilih. Pilihannya cuma satu, maksudnya cuma masuk jam 8.00 aja gitu. Terus marketnya biarin reguler. Effective date-nya ini bisa dipilih. Jadi sekarang tanggal, misalnya saya mau bikin order by GTC Telkom untuk besok Senin ya. Senin kan tanggal 22. Nah, ini saya klik tanggal 22. Due date-nya ini berlaku sampai kapan? Bisa sampai 60 hari lah ya. 26 Desember lah gitu misalnya. Kalau udah, klik send. Kok nggak muncul? Send. Maksimum 31 hari, ding. Ya sudah. 19 Desember lah. Your order has been processed. Please refresh. Oke. Nah, ini udah muncul nih. Udah muncul di order listnya. Jadi per hari Senin besok tiap pagi mesin akan masang order beli biasa nih, kayak order beli biasa yang F2 F4 itu loh, order beli kayak gini. Ini mesin akan masangin order beli biasa kayak gini tiap pagi jam 8 dikirimnya jam 8 pagi. Pasang order Telkom beli di harga 3.600 sebanyak 10 lot tiap hari selama ordernya belum done atau belum tercancel. Tiap hari sampai 19 Desember 2021 kayak gitu. Nah, cara pasang di Join Mobile mirip sih. Search dulu nama sahamnya, misalnya Telkom. Klik trade off kanan bawah. Klik segitiga kecil samping tulisan reguler. Pilih GTC mana? Paling atas. Nah, di kolom price-nya langsung ketik harga 3.600 gitu ya. Lotnya diisi berapa lot mau belinya. Sessionnya cuman, ingat ya, sementara ini sessionnya cuman 8.00 aja. Nggak bisa yang 15.51 karena ya sekarang post closing-nya kan 14.50. Pre-close-nya 14.50. Post closing-nya benar-benar tutup 15.15 aja, marketnya udah tutup, mandek, nggak bergerak ya. Dan start date-nya karena saya mau mesinnya mulai kerja besok tanggal 22 November hari Senin ya, saya isi 22 November, berlaku sampai 19 Desember ya. Gini. Oke. Kalau sudah, klik sell. Penggunaan GTC order dikenakan fee dealer bukan fee online trading. Oke aja, nggak apa-apa karena fee-nya sama dengan fee beli jual biasa. Nah, muncul order confirmation. Kok sell ya? Cancel dulu lah. Saya salah klik. Kliknya yang buy ya, bukan yang sell. Klik OK. Nah, muncul trade confirmation. Buy Telkom, buy, ordernya dikirim jam 8 sebanyak 1 lot di harga 3.600. Buy amount-nya senilai 360.000. Efektif mulai 22 November dan berlaku sampai 19 Desember 2021. Kemudian send order. Dan cek order list-nya, klik back. Masuk ke order list. Pilih yang GTC. Nah, ini udah ada. Kayak gitu cara pasangnya. Jadi mulai Senin akan pasang order beli Telkom di harga 3.600 dan ordernya dikirim tiap jam 8 pagi. Tiap hari akan kirim order kayak gitu terus tiap jam 8 pagi sampai ordernya done atau sampai tercancel. Tercancelnya itu bisa kita yang cancel manual, bisa
cancel karena fraksi harganya sudah kejauhan, misalnya enggak, salah, sorry. Tercancelnya, saya ulang ya, tercancelnya kita bisa cancel manual ini ya, kita klik terus kita withdraw gitu. Yang kedua, tercancelnya bisa karena sudah expired. Nah, ordernya ini oke, kalau perintah GTC di waktu tertentu ingin jual karena profit, apakah perintah GTC masih tetap selama kurun waktu dan dananya masih ada, volume belum tercukupi? Iya, jadi misal mau jualan lah ya, mau jualan Telkom di harga 7.000. Caranya gampang, di PC ya, Telkom ini klik sell, terus bedanya cuma di komen ya, di komennya, kolom komennya pilih sell, terus harganya ketik mau jualan di harga berapa, misalnya di 7.000 gini, terus volumenya, ketik volumenya berapa yang mau di orderin, berapa lot, nggak boleh lebih dari yang ada di portofolio, kurang nggak apa-apa. Effective date-nya dipilih, misalnya start dari Senin besok tanggal 22 November 2021 dan expired berlaku sampai 19 Desember 2021. Langsung klik send. Your order has been processed. Nah, mana yang sell? Ini yang bawah nih yang sell. Jadi tiap hari mesin akan kirim order jual yang biasa ya. Order jual yang ini nih, yang F2, F4 itu. Yang F4 itu yang ini. Order jual biasa kayak gini. Itu mesin akan kirim order jual tiap hari jam 8 pagi di harga 7.000 dan mesin akan tetap mengirim ordernya sampai ordernya done atau sampai tercancel. Kayak gitu. Kayak gitu. Mana tadi? Jelas ya. Nah, kalau misalnya pasang ordernya pakai bracket order nih. Terus misal pasang order sell Telkom di 7.000 ya, pakai bracket order. Terus hari Senin Telkom di 7.950 misalnya gitu. Wah kayaknya udah nggak kuat nih. Terus kita mau jualan di 7.950 atau 7.940 buang kiri gitu ya. Itu harus di withdraw dulu ordernya yang di order list, karena GTC order ketika jam 8 pagi dia mesin akan input order biasa kan. Jadi ordernya tuh muncul di order list. Gitu. Jadi kalau kita mau jual buang kiri harus amen order yang ada di order list atau withdraw dulu baru jual gitu. Jelas ya? Ada pertanyaan lagi? Tinggal berapa menit nih? Ya, sedikit menit lagi ya. Ada pertanyaan lagi? Nggak ada. Jelas ya? Favorit saya sih pertama LIT. Yang kedua GTC sih, karena ya buat antri jual. Kenapa GTC kena V-dealer? Ya karena dari sononya sih. Kenapa GTC kena V-dealer? Karena itu dari sekuritasnya. Kalau kenapa ada notifikasi ini kena V-dealer bla 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 kayak gitu, karena V-dealer dan V-belinya itu sama. Nah, kalau muncul pertanyaan lagi, lah kalau sama kenapa masih dikasih notifikasi? Ya karena ada yang beda. Karena mungkin di tempat lain ada yang beda gitu maksudnya. Itu ya. Jadi di sini jadi si OLT-nya ngasih tahu dulu tuh. Kalau pakai GTC order kena V-dealer loh. Terus ini kan ibaratnya kita suruh dealer standby tiap hari buat pasangin order kita kan. Order yang dipasang GTC order kan order buy sell biasa tuh. Kan sama aja dengan order yang dipasang oleh dealer gitu. Nah,
karena fee fee apa namanya, fee order buy sell biasa dan fee order buy sell pakai GTC order itu sama, jadi saya informasikan kalau fee-nya itu sama gitu, jadi nggak usah khawatir gitulah, maksudnya kayak gitu. Pasang order di kamar gelap itu pre-close di kalau jam market yang sekarang ya, jam 14.50 kan market berhenti dulu tuh, berhenti 10 menit sampai jam 3.00 15.00. Nah, 14.50 sampai 14.51 sampai 14.50 sampai 15.00 itu orang biasanya sebutnya kamar gelap. Gitu. Kita bisa pasang order mau buy di harga kan di makan over gitu ya. Buy di harga over atau sell di harga bid gitu bisa. Kalau misalnya pasang buy di harga over, ternyata nanti pas closing atau jam 3.00 harganya turun, ya kita dapat harga belinya yang di bawah gitu. Kalau kita buy di satu saham di harga 100 dan kita pasang stop loss di harga 90, terus rally ke 110 lalu turun. Apakah di JUC smart order? Maksudnya gimana? Bisa otomatis stop loss kita di 108. Oh, kalau mau kayak gitu pakai yang trailing stop sih, tapi pakai trailing stop bisa geser, bisa auto geser kan. Cuman khawatirnya bentar. Ya. Ini bisa pakai trailing stop. Saya bukalah biar. Nah, ini dia. Harga apa tuh yang 100? Nah, jadi tinggal diisi aja. Jadi tinggal diisi mau kempes berapa banyak gitu. Misalnya kayak gini. Buy di harga 100, SL-nya di 90, berarti kan selisih 10 rupiah ya. Price div-nya nanti diisi 10 gitu. Terus ketika harganya naik ke 101 itu init stop price-nya nanti akan naik juga ke 91 kayak gitu. Kalau harganya naik lagi ke 102, init stop price-nya naik lagi ke 92 kayak gitu terus. Selama volatilitas sahamnya tuh nggak terlalu lebar sih cukup aman ya. Kayak gitu. Jelas nggak? Nah, kalau 108 berarti kan itu udah naik 8. Nah, ketika udah naik 18 poin berarti harga tadi belinya di harga 100 terus harga sekarang naik ke 118. Nah, itu init stop price-nya udah geser ke 108 tuh. Kayak gitu. Pokoknya selisih 10 perak aja. Selisih 10 perak dari harga ke stop loss-nya. Tapi ya gimana ya? Kalau geser stop loss itu ada saran saya sih jangan naik satu tick langsung digeser juga stop lossnya satu tick, jangan. Kalau kegocek ntar rawan kegocek. Jadi biarin naik dulu lah. Ini portofolionya nggak muncul. Oh, muncul nih, baru muncul. Nah, misalnya yang udah cuan apa ya? LPPF lah. PPF ya, contoh kasus.
Misal LPPF 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 ini punya barang di harga gini aja lah. LPPF punya barang di harga 4190. 4190 koordinat 4190. Oke. Nah, harga sekarang kan 4490 tuh. Ya, LPPF average 4190. Harga sekarang 4490. Ini kan strategi tradingnya kan kemarin mestinya sih buy if break 4190, cut loss di bawah 3900 ya, tapi karena dapatnya di 4190 ya sudah. Alhamdulillah. Nah, candlenya kan masih higher low tuh. Ya, biarin dulu aja, nggak perlu update stop loss dulu gitu maksudnya. Beda cerita kalau misalnya sama apa ya? Harum lah, Harum. Oh, Harum juga baru rally. Ini apa nih yang kempes nih? Bevin. Coba Harum lah, Harum. Harum ini juga baru rally kan. Kemarin kan strateginya mana? Nah, buy if break 8100 ya. Cut loss di bawah 7325 tuh. Harum kita punya barang di mana dia? 8125 ya bener. Beli waktu naik ke atas 8100. Nah, karena belum ada candle higher lower low, belum ada sinyal sell lah. Biarin dulu aja. Gak apa-apa. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu mau udah naik kan, mau diamanin turun ke bawah 8500, mau jualan itu nggak salah juga, nggak apa-apa gitu. Kalau saya pilihnya tunggu candle lower low, misal kayak BBYB. Nah, BBYB kan pernah ada rekomendasi beli, aduh saya lupa di bawah deh pokoknya. Di berapa ya? Sini kalau nggak salah sih 1480 ya. Atau ya sepertinya begitu, atau anggaplah inilah. Nah, misal pernah ada strategi trading buy if break 1620, cut loss di bawah 1450, dan sekarang BBYB 2180. Itu kan udah floating profit kan. Terus ini sebelum di hari Kamisnya itu kan ada inside bar pattern tuh 2000 2290. Nah, candle yang hari Jumat tuh kan sempat naik ke atas 2290 tapi tutupan balik lagi ya ke bawah 2290. Ini bisa nih diupdate dari yang tadinya stop loss di bawah 1450 dinaikin jadi trailing profit di bawah 2000. Jadi jual kalau harganya turun ke bawah 2000 kayak gitu. Makanya saya lebih suka yang auto order LIT, update manual. Seperti itu. Ada lagi pertanyaan? Nggak ada ya? Kalau nggak ada, saya akhiri dulu sampai di sini. Karena sudah jam 11.03. Oke ya, udah jelas ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Saya akhiri dulu Zoom webinar kali ini. Semoga bermanfaat. Dan kalau bingung bisa playback. Kok bingung? Kalau lupa bisa playback. Ya lupa atau bingung lah, bisa playback di YouTube ya nanti ya. Ini direkam dan nanti saya upload ke YouTube. YouTube-nya youtube.com/cuancommunity. Yang belum subscribe, klik tombol subscribe-nya. Oke, sampai ketemu di
di Zoom webinar selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan bye-bye.